Salam jumpa lagi teman-teman sekalian, dan hari ini atau pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai materi penyusunan dokumen perencanaan tingkat puskesmas. Materi ini saya susun berdasarkan Permenkes nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas. Semoga materi ini berguna bagi saudara-saudara yang bekerja di puskesmas, baik itu sebagai admin ataupun pengelola program ataupun saudara-saudara yang sedang tertarik untuk mempelajari manajemen puskesmas. Oke, kita mulai teman-teman sekalian ya. Manajemen puskesmas zaman now atau zaman sekarang itu ya, setelah mengalami perubahan dan tadi yang saya sudah sebutkan di depan itu diatur di dalam Permenkes nomor 44 tahun 2016. Di situ dibagi menjadi 3 bagian besar ya. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah penggerakan dan pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Di kalangan puskesmas sekarang atau mungkin juga di dinas kesehatan itu sering disebut sebagai P1, P2, dan P3. Nah, pada kesempatan kali ini fokus kita adalah di perencanaan. Ya. Saya tidak akan membahas mengenai penggerakan, pelaksanaan, dan juga fungsi pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Nanti kita akan bahas di video-video yang akan datang ya. Nah, fokus kita di perencanaan dulu. Nah, teman-teman sekalian, ini contoh siklus manajemen puskesmas yang berkualitas ya. Ini diambil 3 tahun. Jadi 2015, tahun berjalannya 2016 ya, dan tahun yang akan datangnya adalah 2017 ya. Nah, kita lihat di sini di akhir tahun 2015 memasuki tahun 2016, kurang lebih ada 4 kegiatan yang harus dilakukan oleh satu puskesmas ya. Artinya di bawah pimpinan kepala puskesmas dan seluruh jajaran. Ada evaluasi tahun 2015 ya. Ada ya akhir penyusunan DRUK 2016, ada persiapan RPK atau rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2016, dan awal menyusun RUK untuk tahun 2017 ya. Di dalam proses tahun berjalan, misalkan ini tahun 2016 ya, dari Januari, Maret, April, Februari, Maret, April sampai dengan Desember ada kegiatan-kegiatan ya. Yang pasti kegiatan utamanya melaksanakan RPK yang disusun tahun 2015 dulu untuk tahun 2016. RPK 2016. Di saat yang sama harus membahas RUK tahun 2017 atau rencana usulan kegiatan di tahun 2017 nanti. Nah, mekanisme itu pasti akan dilalui dengan lokakarya mini ya, atau mini lokakarya ya, setiap bulan, dan juga ada lokakarya mini setiap triwulan ya. Dan ada juga proses di kabupaten di tingkatan administratif, misalnya di desa yang disebut sebagai musrenbang des ya, musrenbang cam ya, atau musrenbang tingkat kecamatan, dan ada musrenbang kap. Nah, teman-teman di puskesmas idealnya itu berpartisipasi di dalam proses musrenbang ini untuk mengadvokasi kegiatan-kegiatan yang memang seharusnya dilakukan oleh aparat di tingkat desa, atau berdiskusi tentang aspirasi dari masyarakat desa yang perlu untuk dilaksanakan oleh puskesmas. Nah, di bagian akhir 2017 ada evaluasi terhadap pelaksanaan RPK, kemudian di akhir tahun juga menjadi akhir dari penyusunan RUK ya, atau rencana usulan kegiatan, sekaligus mempersiapkan nanti di tahun 2017 rencana pelaksanaan kegiatannya seperti apa. Nah, di awal juga sudah harus membuat rancangan awal dari RUK untuk tahun 2018. Jadi, setiap kepala puskesmas bersama jajarannya perlu memahami siklus manajemen ini supaya tidak kecolongan, tidak keteteran, tidak terlambat di dalam proses perencanaan yang ada di daerahnya. Nah, teman-teman sekalian, saya akan coba membawa kita semua di dalam alam pemikiran tahun berjalan 2021 ya. Nah, sekarang kan ada di periode akhir periode akhir Februari 2021 ya. Seharusnya atau idealnya setiap kepala puskesmas beserta jajarannya itu sudah melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan atau kinerja pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di tahun 2020. Itu harus sudah dilakukan di akhir 2020 memasuki awal Januari 2021. Sekaligus ada penetapan RPK atau rencana pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 yang sudah direncanakan dari tahun 2020. Tahun ini tinggal melaksanakan saja. Nah, di saat yang sama juga kepala puskesmas bersama jajarannya harus mulai menyusun rencana usulan kegiatan tahun 2022.
ya untuk tahun 2022. Dan idealnya ya menurut interpretasi saya itu bulan Maret sudah finalisasi. Jadi kita ikut Musrenbang Des ya yang dimulai dari Januari Februari ya. Turun ke sana, advokasi, menyerap aspirasi, melihat masalah kesehatan, analisis situasi di sana ya, buat prioritas, analisis penyebab sampai pada rencana intervensi. Tinggal kita finalisasi rencana usulan kegiatan untuk maksudnya ini untuk 2022 ya, ini bukan 2021, ini maksudnya untuk 2022 ya. Sudah harus difinalisasi. Nah, kalau terjadi keterlambatan ya pasti akan sulit ya. Sehingga muncul kemudian kami berusaha untuk memasukkan rencana seperti ini tapi tidak diakomodasi dinas kesehatan, tidak diakomodasi pemerintah daerah, hanya bergantung kepada dana BOG, dana CKN dan seterusnya. Ya, karena mungkin saja kita tidak patuh pada jadwal sehingga tidak ketemu ketika Puskesmas mau memfinalisasi RUK untuk 2022 ya. Itu sudah tidak inline atau tidak sejalan dengan proses perencanaan di Musrenbang Des, Musrenbang Cam, Musrenbang Kap, forum SKPD atau forum OPD atau forum perangkat daerah. Seterusnya masuk nanti ke tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, penting sekali kepala puskesmas, pengelola program, ya, tim admin di puskesmas itu paham tentang siklus atau schedule dari perencanaan dan penganggaran. Kalau di aturannya itu Musrenbang Des, kemudian Musrenbang Cam, Musrenbang Des, Musrenbang Kel, kelurahan. Kemudian ada forum SKPD atau forum perangkat daerah sekarang ya untuk membuat rancangan RKPD ya. Kemudian ada Musrenbang Kabupaten Kota di bulan April ya. Maksudnya idealnya di akhir bulan Maret ya, atau di bulan pertengahan bulan Maret. Kemudian ada penetapan RKPD di bulan Mei. Kemudian ada pembahasan kebijakan umum anggaran dengan antara pemerintah daerah dengan dewan anggota dewan atau dewan perwakilan rakyat daerah. Setelah itu akan muncul namanya nanti penetapan KUA PPAS ya, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara. Berdasarkan KUA PPAS itu kemudian dimintalah kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun yang namanya RKA ya, rencana kegiatan dan anggaran untuk tahun 2022. Dan setelah penyusunan RKA itu selesai, dilanjutkan dengan pembahasan persetujuan rancangan APBD. Kemudian dikonsultasikan, dievaluasi rancangan APBD ini ke pemerintah provinsi, ke Kemendagri, setelah itu ditetapkan. Idealnya ketuk palu untuk penetapan atau pengesahan APBD ini ya maksimal tanggal 31 Desember 2021 untuk APBD tahun 2022 ya. Nah, setelah penetapan ini kemudian dikerjakan sedemikian rupa muncullah dokumen pelaksanaan anggarannya. Nah, di puskesmas kan sekarang banyak menggunakan sumber dana dari JKN dan BOG yang biasanya ada yang mengelola sendiri, ada yang di bawah dinas kesehatan. Puskesmasnya hanya menyusun RKA saja ya. Nah, bagi puskesmas yang sudah memiliki DPA sendiri, proses ini tidak boleh terlewati atau kecolongan ya, karena akan tidak inline atau tidak sejalan dengan proses perencanaan yang ada di daerah. Nah, bagi puskesmas yang memang belum memiliki DPA sendiri ya harus punya koordinasi yang kuat dengan dinas kesehatan sehingga usulan-usulan kegiatan itu betul-betul nanti terakomodasi. Kalau terlambat ya akan muncul lagi kejadian-kejadian seperti sudah direncanakan kok tidak diakomodasi dan seterusnya. Mungkin saja kita gagal dalam membuat tahapan ini atau mengikuti setiap tahapan ini sehingga usulan-usulan kita tidak terakomodasi. Nah, teman-teman sekalian ya, ada berapa jenis dokumen perencanaan di puskesmas? Nah, di dalam penelusuran saya ada 3 jenis ya. Yang pertama yang disebut dengan rencana 5 tahun. Yang kedua adalah rencana 1 tahun. Rencana 1 tahun itu dibagi lagi menjadi 2. Ada rencana usulan kegiatan atau RUK, ada yang namanya RPK atau rencana pelaksanaan kegiatan atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Plan of Action atau POA ya. Dan itu sifatnya 1 tahun. Dan yang ketiga adalah rencana yang kegiatan yang bulanan ya atau rencana pelaksanaan kegiatan bulanan atau POA bulanan ya. POA bulanan. Kurang lebih 3 ini untuk dokumen perencanaan di tingkat puskesmas ya secara umum. Nah, teman-teman sekalian ya, bagaimana sih tahapan di dalam proses perencanaan di tingkat puskesmas itu? Nah,
Saya mengidentifikasinya ada 4. Yang pertama persiapan, yang kedua analisis situasi, yang ketiga perumusan masalah, dan yang keempat adalah penyusunan dokumen rencana itu sendiri. Kita akan lihat ini satu persatu, mulai dari persiapan. Ya. Apa yang dikerjakan pada tahap persiapan? Nah, yang dikerjakan pada tahap persiapan ini, teman-teman sekalian, pertama, kepala puskesmas harus bentuk tim manajemen puskesmas. Kalau belum bentuk tim manajemen puskesmas ini biasanya fatal. Akan sulit membuat sebuah dokumen perencanaan yang baik kalau tim ini tidak terbentuk. Perintah Permenkes, tim ini harus terbentuk, tim manajemen puskesmas. Yang kedua, kepala puskesmas harus mensosialisasikan atau menjelaskan pedoman manajemen puskesmas ini ke seluruh aparat yang atau jajarannya yang ada di puskesmas. Nah, kalau kepala puskesmasnya tidak tahu tentang PMK 44 2016 ini sangat fatal sekali. Ya. Nah, harus menjelaskan. Yang berikut lagi, tim manajemen puskesmas yang dibentuk oleh kepala puskesmas ini harus mempelajari beberapa dokumen penting. Ya. Dokumen penting itu seperti apa? Nah, yang pertama, Renstra Dinkes harus dipelajari. Renstranya Kemenkes harus dipelajari. SPM di bidang kesehatan di tingkat kabupaten harus dipelajari. Hasil-hasil rapat atau kesepakatan bersama dengan dinas kesehatan itu juga dipelajari, dikumpulkan. Ya. Pedoman PIS-PK, pendekatan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, termasuk hasil-hasil survei selama itu dikumpulkan. Norma dan standar pelayanan kesehatan yang lain. Ini semua dipelajari. Kenapa ini penting dipelajari? Karena di dalamnya ada target-target, ada kesepakatan-kesepakatan, ya, ada aturan-aturan, ada norma yang nanti ketentuan-ketentuan itu kita pakai di dalam membuat target, membuat kegiatan di dalam dokumen perencanaan kita. Ya. Jadi tim manajemen yang terbentuk harus bergerak cepat untuk mencari dokumen-dokumen ini dan mempelajarinya. Oke, itu selesai di tahap persiapan. Sekarang kita masuk tahap kedua, analisis situasi. Apa yang dilakukan pada tahap analisis situasi ini? Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang ada di puskesmas, ya, di tahap analisis situasi ada 3 kegiatan penting. Ya. Yang pertama adalah pengumpulan data kinerja puskesmas. Jadi data kinerja ini harus dikumpulkan. Yang kedua, analisis data yang dikumpulkan tadi. Setelah dianalisis ini kan baru analisis secara internal puskesmas, apa yang dilakukan selama ini dan bagaimana melihat diri sendiri. Nah, yang ketiga harus ada analisis masalah dari sudut pandang masyarakat. Jadi masalah kesehatan itu dilihat dari perspektif puskesmas dan jajarannya, juga dilihat dari sudut pandang masyarakat. Ya. Ini harus pas kedua-duanya. Jangan-jangan menurut puskesmas itu masalah, tapi menurut masyarakat itu bukan masalah. Atau jangan-jangan sebaliknya, menurut masyarakat ini masalah, tapi menurut puskesmas itu bukan masalah. Dua hal ini harus diharmoniskan. Ya. Jadi ini tugas di analisis situasi. Nah, data kinerja seperti apa yang dikumpulkan? Nah, ini saya cepat-cepat saja tampilkan kepada teman-teman sekalian. Nah, ini data dasar, identitas puskesmas. Jangan sampai puskesmasnya tidak punya nomor registrasi. Ini harus diurus, ya. Identitasnya harus jelas, wilayah kerjanya mencakup desa apa saja. Terus manajemen puskesmas selama ini bagaimana? Gedung dan sarana puskesmas yang termasuk aset, ya. Jejaring puskesmas ada berapa pustu? Kerjasama dan lintas sektor selama ini seperti apa? Potensi sumber daya yang lain di wilayah kerja puskesmas. Sumber daya manusia kesehatan atau tenaga yang di puskesmas itu bagaimana? Rasionya, jumlah ketersediaannya itu direview dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian kondisi apa ya, ketersediaan peralatan di puskesmas, ya, sarana prasarana yang ada di puskesmas. Ini dikumpulkan, ini data dasar yang sangat penting, ya, sebelum kita memulai pekerjaan perencanaan, ya. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, ya, data-data program, ada upaya kesehatan masyarakat atau yang kita sebut sebagai UKM, ya. UKM esensial. Nah, di UKM esensial itu kurang lebih ada program dari promosi kesehatan, ada program kesehatan lingkungan, ada program pelayanan gizi KIA dan KB, ada program pencegahan pengendalian penyakit tidak menular, ya, ada surveillance, ada pencegahan pengendalian penyakit menular. Nah, seluruh data-data yang terkait dengan kinerja program ini dikumpulkan, ya, data-data programnya, baik itu inputnya seperti apa, prosesnya, kemudian cakupan programnya. Itu kedua. Yang ketiga, data-data program upaya kesehatan masyarakat yang termasuk UKM pengembangan, ya. UKM pengembangan, UKM yang tidak harus ada tapi bisa dikembangkan puskesmas itu bergantung kepada potensi yang ada di puskesmas. Misalnya data dari program UKS,
Ya, kalau memang ada sekolah di sana, kemudian ada kesehatan jiwa, ya, kemudian ada kesehatan gigi masyarakat, seterusnya kesehatan tradisional, kesehatan olahraga, sampai pada pelayanan kesehatan lain, ya, termasuk lansia. Cakupan programnya juga dikumpulkan, ya. Kalau bisa time series 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir itu sangat penting nanti dalam bagian analisis. Yang berikut lagi teman-teman sekalian, ya, data-data program yang terkait dengan upaya kesehatan perorangan, ya, data-data UKP, ya, di bagian poli rumah sakit, ya, poli rawat jalan atau poli rawat inap, dan data kinerja lain, kunjungan ke puskesmas, yang poli pelayanan umum, kesehatan gigi dan mulut, rawat inap, UGD, ya, data kematian yang ada yang terjadi di puskesmas, ya, atau data kinerja pendukung seperti data keperawatan kesehatan masyarakat, data-data yang dari laboratorium, kemudian ada data kefarmasian, ya, LP-LPO, ya. Itu dikumpulkan semuanya, ya. Nah, terus yang kelima, data profil kesehatan keluarga, ya. Ini sudah dikumpulkan, setahu saya, ya, ada softwarenya, kemudian dianalisis data ini, ya. Ada sekian item itu kalau saya lihat nih, sampai dari keikutsertaan program keluarga berencana sampai pada kepemilikan jamban sehat, ya. Ini yang kelima. Jadi ada 5 kategori data yang dikumpulkan, ya. Nah, setelah data dikumpulkan harus dianalisis. Bagaimana dengan proses analisis datanya, ya? Nah, proses analisis data ini bisa dilakukan secara deskriptif, ya. Misalnya analisis waktu dan tren. Kita lihat data-data yang dikumpulkan tadi. Kita petakan menurut waktu, ya, bisa per bulan, ya. Misalnya Maret, April, Mei, atau bisa tahun. Tahun 2017, 2018, 2019, misalnya untuk kunjungan ibu hamil. Kita lihat trennya membaik, meningkat atau menurun. Nah, itu analisis dari segi waktu, variabel waktu atau analisis tren secara deskriptif. Bisa juga analisis deskriptif terhadap apa? Nah, karakteristik orang atau karakteristik demografi. Kita tahu pada kelompok umur berapa, ya, atau pada laki-laki atau perempuan, ya. Ini kasus-kasus itu terjadi. Misalnya kasus diare lebih banyak terjadi pada usia 2 sampai 5 tahun. Ini bentuk analisis berdasarkan karakteristik demografi. Kemudian analisis berdasarkan tempat, misalnya, ya, di desa ini, desa A, desa B, atau desa C, ya. Bisa disandingkan juga nanti dengan analisis tren, ya. Ini analisis deskriptif berdasarkan tempat. Kita ingin tahu di tempat-tempat mana saja kasus-kasus itu terbanyak ditemukan, gitu, ya. Itu analisis tempat. Nah, kemudian ada analisis yang sifatnya komparatif, membandingkan, ya, pada desa tertentu mana yang lebih banyak kasus terjadi, ada laki-laki atau lebih banyak terjadi pada laki-laki atau lebih banyak terjadi pada perempuan, misalnya, ya. Itu analisis komparatif. Bisa juga analisis hubungan, misalnya kita ingin tahu bagaimana sih hubungan apa, ya, antara satu program yang di KIA, misalnya K1 dengan K4-nya, K1 dengan persalinan normal, K1 dengan kunjungan nifas, itu bisa dianalisis. Apakah kalau K4-nya K1-nya naik, ya, K4-nya juga ikut naik, ya, pertolongan persalinannya juga ikut naik misalnya. Nah, itu bisa dianalisis, analisis hubungan yang sederhana, ya. Bisa berdasarkan tempat, ya, bisa juga berdasarkan variabel programnya. Saya kira teman-teman di puskesmas itu sudah dibekali dengan ilmu-ilmu analisis statistiknya. Kalau belum tahu, saya kira fasilitas yang disediakan oleh Google sangat banyak. Tinggal di searching saja bagaimana analisis hubungan di sana. Mudah, ya. Nah, apa output dari aktivitas analisis data itu, teman-teman sekalian, ya? Outputnya yang pasti kecenderungan pencapaian status kesehatan masyarakat dan kinerja puskesmas. Kita tahu di wilayah kerja puskesmas yang saya pimpin, itu status kesehatan masyarakatnya jadi seperti apa? Apakah memburuk, apa membaik, atau biasa-biasa saja, tidak pernah bergerak? Dari dulu sampai sekarang hanya begitu saja. Kemudian kita juga tahu kinerja puskesmas. Selama ini saya sudah habiskan sekian banyak anggaran, kinerja puskesmasnya hanya seperti ini, seperti ini. Atau saya sudah habiskan berjuta-juta, ratus juta anggaran, tetapi cakupan programnya hanya bergerak 5-10%. Nah, hasil analisis tadi kita akan temukan kecenderungan pencapaian status atau derajat kesehatan masyarakat dan juga kinerja puskesmas. Yang kedua, kita juga tahu ketersediaan dan kemampuan sumber daya di puskesmas. Kita tahu tenaga kita berapa, ya, peralatan kita seperti apa, rusaknya lebih banyak atau lebih banyak baiknya misalnya, ya. Yang berikut, kita juga tahu atau kita bisa memprediksi status dan kinerja puskesmas di masa datang karena kita punya data urutan waktunya, time series-nya. Kalau kita punya data 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir, maka kita bisa gunakan itu untuk memprediksi di tahun yang akan datang ini kecenderungannya naik atau kecenderungannya turun. Kita ada di grafik yang membaik atau grafik yang menurun. Nah,
Itu yang ketiga. Yang berikutnya kita tahu dari hasil analisis itu faktor-faktor apa yang membuat perubahan positif, yang membuat indikator program kita naik. Dan faktor-faktor apa yang membuat terjadinya perubahan yang negatif, yang signifikan. Apa yang menyebabkan kok STBM itu masih tetap nol, misalnya jumlah desa yang melaksanakan STBM masih nol, kok tidak naik-naik. Nah, dari hasil analisis kita bisa tahu faktor-faktor tadi, determinan, ya. Nah, setelah kita analisis internal tadi, kita perlu juga analisis dari sudut pandang masyarakat. Nah, bagaimana analisis masalah dari sudut pandang masyarakat? Nah, yang umum dilakukan itu, teman-teman sekalian, adalah survei mawas diri atau community self survey, ya. Ya, kita turun ke masyarakat, bertanya kepada masyarakat bagaimana kepemilikan kartu sehat, status gizi, dan seterusnya. Atau mungkin juga dibuat kuesioner khusus dan ya kita sebarkan ke masyarakat untuk mengetahui persepsi masyarakat, pandangan masyarakat, ya, atau peranan apa yang mungkin perlu dari sisi masyarakat atau apa yang menjadi masalah dari sisi mereka, ya. Nah, intinya lakukan ini, survei mawas diri. Toolsnya itu sudah banyak bertebaran di internet. Nanti teman-teman di Puskesmas bisa mendownload sendiri, ya, bentuk-bentuk kuesioner mawas diri yang ada. Itu sangat mudah dilakukan itu. Tapi tahapan ini penting sekali supaya ada kesamaan persepsi atau minimal mengharmoniskan apa yang menjadi masalah di sisi Puskesmas sebagai institusi dan apa yang menjadi masalah dari sisi masyarakat sebagai warga negara yang perlu mendapat pelayanan. Nah, berikut teman-teman sekalian, dalam analisis dari sudut pandang masyarakat, kita perlu menggunakan kerangka pikir. Bisa menggunakan kerangka pikir dari Hendrik L. Bloom tadi, ya. Ini sorry, ini maksudnya bukan Hendrik, tapi Henrik, tidak ada D sebenarnya, ya. Nah, pakai kerangka pikir ini untuk melihat, oh kalau menurut masyarakat ada masalah sini, kita perlu cek di sisi lingkungan, bagaimana, di sisi perilaku seperti apa, di sisi pelayanan seperti apa, dan di sisi genetik seperti apa. Gunakan kerangka ini untuk menyusun instrumen-instrumen atau bukan hanya menyusun instrumen, tapi menganalisis juga masalah dengan kerangka berpikir seperti ini, ya. Jadi kalau ada masalah, kita perlu bertanya pada determinan-determinan yang lain. Atau bisa juga gunakan pendekatan sistem, ya. Ya kalau di masyarakatnya bermasalah terus mereka mengeluh masalah, ya mungkin kita perlu mengecek atau memeriksa di sistem kita apa yang bermasalah. Input kita bermasalah, proses kita bermasalah, output kita bermasalah, atau mungkin jenis kegiatan kita yang lebih banyak pergi ke Jakarta, pergi ke provinsi, atau pergi ke ibu kota kabupaten ketimbang melayani masyarakat. Mungkin kegiatan-kegiatan kita lebih banyak kegiatan tidak langsungnya. Nanti kita akan lihat di bagian yang berikutnya. Nah, bisa juga menggunakan kerangka pikir sistem kesehatan nasional ini ketika kita menganalisis, ya, keseluruhan dari masalah tadi, ya. Ya, dari input, proses, output, outcome, sama impact-nya, ya. Nah, untuk yang seperti ini nanti tonton video saya yang bicara mengenai sistem kesehatan nasional. Nah, kita lanjut ke tahap 3. Apa yang dilakukan di tahap perumusan masalah? Ya, di tahap perumusan masalah ini ada beberapa tahapan lagi, ya. Yang pertama harus analisis situasi dan identifikasi masalah. Intinya di sini adalah menyusun daftar masalah, ya. Nah, bagaimana menyusun daftar masalah? Nanti tonton video saya tentang analisis situasi, ya. Kemudian menetapkan urutan prioritas masalah. Nah, ini juga saya sudah buatkan video khusus, nanti silakan nonton videonya. Yang ketiga adalah mencari akar penyebab masalah, juga sudah ada videonya, nanti silakan teman-teman di Puskesmas menonton sendiri. Saya tidak menjelaskan lagi di sini. Dan yang keempat, ada identifikasi alternatif dan penentuan prioritas pemecahan masalah. Ini juga sudah ada videonya, ya. Ya, yang menjelaskan tentang banyak cara untuk mengatasi masalah, ya, dan cara-cara yang banyak tadi harus dipilih karena keterbatasan anggaran, ya. Dan pemecahan masalah terpilih inilah yang dijadikan perumusan kegiatan tahunan, ya. Itu bisa jadi ada kegiatan yang menanggulangi penyakitnya secara langsung melalui pengobatan, ya. Ada juga kegiatan untuk mengurangi paparan faktor risiko, ya. Juga ada kegiatan yang digunakan untuk memperbaiki sistem atau organisasi puskesmas itu sendiri. Nah, tentang bagaimana metodenya sudah saya buatkan di dalam video khusus, nanti silakan tonton video mengenai identifikasi alternatif dan penentuan prioritas pemecahan masalah. Setelah semua itu teman-teman sekalian, kita masuk ke tahap keempat. Marilah menyusun rencana, ya. Menyusun rencana ini seperti apa, teman-teman? Ya, tentu kita berpaling kepada Permenkes 44 tahun 2016 tadi, ya. Kita cari sampai di bagian belakangnya, di bagian lampirannya, di situ ada satu tabel, ya. Bukan satu tabel, tapi ada beberapa tabel. Nah, ini saya sudah coba tampilkan di sini biar teman-teman bisa langsung melihatnya, tapi bisa juga teman-teman nanti mendownloadnya dari sana.
Setelah proses tadi ya sudah sampai pada identifikasi alternatif dan pemecahan masalah, sudah memiliki pemecahan masalah terpilih, nah gunakanlah hasil pemecahan masalah yang dipilih tadi untuk mengisi tabel-tabel. Misalnya ini ya, kalau kita membuat rencana 5 tahun, isilah tabel-tabel ini, upaya kesehatannya apa, tujuannya apa, indikator kinerjanya apa, cara perhitungan indikatornya seperti apa. Nah, dibuat target-target ini berdasarkan data-data yang dianalisis tadi ya. Ini target tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima ya. Nah, kita harus bisa membuat target ini. Nah, target ini berdasarkan data-data yang di sana. Kemudian ini rincian kegiatannya untuk rincian kegiatan-kegiatan yang pokok yang ada di Puskesmas, dan di sini pagu indikatif atau kebutuhan anggaran ya yang direncanakan untuk 5 tahun ke depan. Nah, umumnya Puskesmas banyak yang tidak membuat rencana 5 tahun ini, tapi menurut saya sebaiknya dibuat ini ya untuk 5 tahun ya. Untuk 5 tahun. Nah, yang di sini hati-hati dengan indikator kinerja, ini adalah indikator kinerja program ya, indikator kinerja program yang digunakan untuk waktu yang lama, bukan indikator kinerja kegiatan. Nanti kita lihat apa perbedaan. Ini yang pertama ya, format rencana 5 tahun, rencana 5 tahunan Puskesmas. Yang kedua, ini yang sering dipakai ini ya, ini yang sangat familiar. Jadi format yang keempat, di format keempat di lampiran Permenkes ya, rencana usulan kegiatan Puskesmas. Di sini ada dituliskan upaya kesehatannya apa, terus di setiap upaya ini ada kegiatannya, kayak dirincikan ini kegiatannya. Tujuannya ini merupakan tujuan kegiatan, bukan tujuan program ya. Nah, terus ada sasaran, siapa yang dikenai kegiatan, target di sasaran itu berapa orang yang harus dikenai apa tadi, kegiatan tadi, penanggung jawabnya siapa, kebutuhan sumber daya, tuliskan sini daya, dana, dan segala macamnya. Mitra kerjanya dengan siapa, dengan kepala desa kah atau dengan orang lain, waktu pelaksanaannya berapa kali dalam setahun, karena RUK ini kan untuk 1 tahun ya, untuk periode perencanaan 1 tahun. Kebutuhan anggarannya berapa, harus dihitung berapa besar biayanya. Terus indikator kinerja, ini indikator kinerja kegiatan ya, dan sumber pembiayaannya dari mana ya. Oke, setelah isi tabel-tabel ini ya, teman-teman juga mungkin perlu tahu ada salah satu formulir lagi namanya rencana pelaksanaan kegiatan. Dari RUK diubah menjadi RPK. RUK itu dibahas sedemikian rupa jadilah RPK. RPK itu rencana pelaksanaan kegiatan, itu yang kita sebut sebagai POA. Nah, inilah yang nanti akan pasti dilaksanakan. Kalau RUK tadi masih usulan, ya, rencana usulan kegiatan. Jadi RUK itu bisa berisi kegiatan dari berbagai sumber dana, ya, sumber dana ini yang RUK ini. Nah, kalau sudah RPK ini sudah jelas ini, sudah jelas kegiatan-kegiatan yang setelah disaring tadi dibahas bersama dengan biaya yang dilaksanakan oleh Puskesmas ya. Kalau di RUK itu sumber biaya bisa nanti usulan kegiatan itu akan disampaikan ke Dinas Kesehatan karena Puskesmas tidak bisa melaksanakan. Tapi kalau RPK ya sesuatu yang memang dikerjakan oleh Puskesmas itu sendiri. Nah, tinggal diisi kegiatannya apa, tujuan kegiatan, sasaran, target. Seterusnya, ini ada perbedaan. Kalau di RPK itu harus jelas lokasinya. Lokasinya di desa mana. Ya. Karena ini kan sudah siap action, siap laksanakan. Dan berapa besar biaya. Nah, ini format ke-5. Nah, ini ada lagi format rencana pelaksanaan kegiatan yang sifatnya bulanan. Ini terjemahan dari RPK yang 1 tahun. Atau rencana pelaksanaan kegiatan yang 1 tahun. Ya, kalau di sini kan tulisannya RPK. Tapi kalau yang terkenal di Puskesmas sekarang itu kan POA ya. POA, POA, POA ya. Ya, itulah. Ya, rupanya bahasa Inggris lebih terkenal dari bahasa Indonesia. Oke, teman-teman sekalian, dari keseluruhan tadi ya selesai setelah diisi semua ini. Nah, cuma kita harus ingat, ada beberapa catatan kritis ketika menyusun ini. Yang pertama, teman-teman sekalian, cermati jenis-jenis kegiatan dan sasarannya. Di Puskesmas itu kurang lebih ada kegiatan tidak langsung, ada kegiatan langsung. Kegiatan tidak langsung ini untuk memperbaiki manajemen, memperbaiki sistem, beli alat, latih orang. Ya. Ini sifatnya investasi di sini. Nah, kalau di kegiatan langsung ada dua, biasanya untuk pelayanan individu yang ada di Poli, ya, UKP, dan kegiatan di masyarakat. Ya. Jadi orang-orang yang memegang program di kegiatan masyarakat mestinya kegiatannya lebih banyak di luar gedung, bukan di dalam gedung. Ya. Ya, tentu di sini ada tujuannya, baik di level outcome untuk program maupun di output. Ya. Nah, biasanya kegiatan di masyarakat itu untuk intervensi lingkungan, intervensi perilaku atau mobilitas sosial. Kalau yang pelayanan individu biasanya untuk menemukan kasus atau mengobati orang yang sudah sakit. Jadi teman-teman di Puskesmas tolong bedakan ini ya. Ada dua jenis kegiatan langsung. Langsung yang di luar gedung, di masyarakat, langsung yang di dalam gedung atau di internal Puskesmas. Itu di setiap poli-poli itu. Jadi orang yang pemegang program kegiatan
di UKM itu mestinya lebih banyak berkegiatan di luar dibandingkan dengan kegiatan di dalam puskesmas. Nah, orang-orang yang di bagian administrasi, ya, admin puskesmas, ya tentu merencanakan kegiatan untuk ya memperbaiki kualitas SOP, memperbaiki ya, manajerial administrasi di puskesmas, latih tenaga, ya, buat rencana pengembangan SDM. Ya, ini bagian-bagian dari kegiatan manajemen. Cermati betul tiga jenis ini, ya. Ini yang saya sampaikan di awal tadi, ada intervensi untuk apa namanya penyakitnya, ada intervensi untuk faktor risiko yang dilakukan di masyarakat ini, dan ada intervensi untuk memperbaiki sistem yang saya sebut sebagai kegiatan manajemen tadi. Jangan sampai ketika menyusun ini lebih banyak beratnya di individu, ya lupa yang kegiatan di masyarakat, atau lebih banyak untuk urusan manajemen, lupa untuk dua ini, makanya kinerja tidak berubah-berubah gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pahami perbedaan antara komponen input, proses, dan output. Nah, ini yang kadang-kadang susah ini. Input itu segala sesuatu yang diperlukan. Ada 6M tambah 1T, ya. Money, method, ya, manage, machine, ya. Dan ada banyak lagi. 1T ini adalah waktu, satu ya time, ya. Nah, itu input. Segala sesuatu yang kita perlukan untuk melaksanakan kegiatan itu disebut input, atau segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kebutuhan program itu input. Nah, kalau proses apa? Aktivitas mengubah input tadi menjadi output. Ini disebut juga sebagai kegiatan. Jadi proses ini lebih merujuk kepada nama kegiatan. Kemudian outputnya apa? Sejumlah barang atau jasa yang diproduksi dari kegiatan. Jadi kalau kegiatannya memberi penyuluhan, berarti yang diproduksi adalah ya pengetahuan. Jadi jumlah orang yang meningkat pengetahuannya setelah penyuluhan. Ya, itu barang atau jasa. Kalau produksi barang kan berapa jumlah barang. Kalau produksi jasa kan berapa jumlah orang yang terlayani, atau berapa jumlah orang yang mendapatkan jasa penyuluhan tadi. Nah, outcome-nya seperti apa? Outcome adalah kondisi di masyarakat yang mencerminkan jasa atau barang yang diproduksi tadi itu berfungsi atau berperan. Dan setelah orang dikasih suatu produk, produk itu berfungsi, dan berfungsinya produk tadi membawa perubahan. Nah, itu yang kita sebut sebagai outcome. Nah, saya berikan contoh seperti ini biar mudah saja. Kalau kita mau bikin kegiatan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, saya butuh input apa? Butuh tenaga prokes, butuh leaflet, butuh dana, ya, butuh dana untuk transportasi, butuh mobil misalnya untuk jalan. Ini semua input. Prosesnya apa? Ya penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Outputnya apa? Jumlah masyarakat yang meningkat pengetahuannya setelah penyuluhan. Itu ukuran. Atau jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan. Ini ukuran dari produksi jasa penyuluhan. Outcome-nya apa? Kalau seseorang sudah dapat penyuluhan, pengetahuannya meningkat atau pengetahuannya bertambah, harapannya jumlah rumah tangga yang ber-PHBS itu makin banyak. Jumlah rumah tangga atau keluarga yang menerapkan PHBS itu semakin banyak. Ini outcome. Nah, sekarang-kadang yang keliru itu orang lupa ini, bukan lupa juga ini, malas tahu perbedaan antara output sama dengan outcome. Nah, ini pahami betul perbedaan ini, ya. Yang berikut lagi, merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, teman-teman sekalian, tujuan umum atau untuk outcome itu biasanya dikaitkan dengan ini nih. Contoh ini, ya, program imunisasi campak. Harusnya tujuan umum itu menurunkan KLB campak. Ya. Nah, di dalam program imunisasi campak ada kegiatan, misalnya kegiatan pencatatan sasaran, sweeping imunisasi, dan seterusnya. Nah, kalau kita merumuskan tujuan umum di rencana 5 tahunan, ya tujuan di sisi aturan, berarti kita tuliskan ini, menurunkan KLB campak. Tapi kalau di level kegiatan atau output, berarti kita menuliskan tujuannya itu ya untuk meningkatkan jumlah balita atau yang cakupan balita yang diimunisasi. Karena itu di level kegiatan, output itu kawinnya atau kaitannya dengan kegiatan. Kalau outcome ini kaitannya dengan program. Ya. Nah, jadi itu cara merumuskan tujuannya. Lihat di level outcome untuk tujuan program dan lihat di level output untuk tujuan kegiatan. Ya. Ini contoh lagi, program perbaikan gizi pada balita. Ada kegiatan penimbangan balita. Inputnya apa? Petugas gizi, dacin, PMT pemulihan, biaya transport. Outputnya apa? Jumlah balita yang ditimbang. Berapa? Targetnya 100%. Kalau semua balita ditimbang, diberikan PMT dan segala macam tadi, harapannya kejadian KEP atau kurang energi protein pada balita menurun gitu. Ya, jadi begini cara merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, pahami posisinya. Tujuan umum outcome itu kawinnya dengan program atau kaitannya dengan program. Tujuan yang di level output itu kaitannya dengan kegiatan. Yang berikut.
Pahami hierarki indikator. Ya, indikator kinerja itu ada banyak. Bisa di level kebijakan atau yang kita sebut sebagai indikator impact. Ada indikator kinerja untuk program atau di level outcome. Ya. Nah, ada indikator output yang di level kegiatan. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Biasanya dua atau lebih kegiatan akan mendukung pencapaian indikator satu program. Ya. Jadi bisa saja indikator programnya cukup satu, nah indikator kegiatannya yang banyak yang mendukung pencapaian indikator program ini. Jadi teman-teman di Puskesmas menyusun rencana 5 tahun, cantumkanlah indikator-indikator untuk program. Kalau untuk yang rencana usulan kegiatan untuk RPK, rencana pelaksanaan kegiatan, ya pasti tujuannya itu dan indikator kinerjanya itu adalah indikator kinerja kegiatan. Ya. Nah, pahami hierarki indikator ini. Nah, seperti apa indikator, bentuk-bentuk indikator ini untuk pengetahuan saja bagi teman-teman di Puskesmas. Ada indikator yang sifatnya absolut atau angka mutlak ya. Contohnya jumlah kematian ibu. Itu hanya satu angka mutlak. Ya. Jumlah balita, jumlah ibu hamil, jumlah ini, itu semua adalah indikator absolut. Nah, biasanya orang kan menghitung, berapa jumlah ini, berapa jumlah ini. Ya. Nah, ada yang kedua, indikator yang sifatnya rasio. Rasio ini simbolnya A per B. A itu bukan bagian dari B, B juga bagian terpisah. Nah, contohnya angka kematian ibu nih, maternal mortality ratio. Ya. Yang A itu kan jumlah ibu yang mati, yang B itu jumlah ibu yang melahirkan dan hidup gitu ya. Jadi ini A per B. Atau rasio laki-laki terhadap perempuan. Nah, populasi laki-laki yang menjadi pembilang itu tidak merupakan bagian dari populasi perempuan yang merupakan penyebut. Rasio laki-laki perempuan. Jadi jumlah laki-laki dibagi jumlah perempuan. Ini indikator rasio. Bisa juga muncul ada indikator proporsi A per A tambah B ya. Artinya pembilangnya itu merupakan bagian dari penyebutnya. Contoh ya, jumlah balita persentase balita gizi buruk atau proporsi balita di bawah garis merah. Berarti penyebutnya adalah balita yang statusnya di bawah garis merah dibagi seluruh balita. Nah, itu kan berarti A dibagi A tambah B. Jadi pembilang itu merupakan bagian dari penyebut. Kemudian ada indikator rate. Ini biasanya dipakai incidence rate. Nah, A per A tambah B dikali waktu berisiko. Di dalam teori apa ya, ukuran besar penyakit ya, di dasar-dasar epidemiologi ini sudah banyak ini ya. Nanti teman-teman bisa download sendiri, pelajari bagaimana perhitungan incidence rate yang menggunakan waktu berisiko. Itu silakan nanti di browsing sendiri. Tapi umumnya indikator rate ini dipakai di incidence rate ya. Kemudian ada indeks, indikator yang disebut sebagai composite indikator. Apa itu maksudnya composite? Jadi dia itu ekstrak dari beberapa indikator. Disebut sebagai indeks. Ya, contohnya indeks pembangunan manusia sebagai indikator impact. Ya, itu di sana. Nah, teman-teman sekalian, dari indikator tadi, hal lain juga yang penting untuk dicermati waktu menyusun dokumen perencanaan di Puskesmas adalah ketahui jenis biaya dan perhitungan anggaran secara sederhana. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ini saya kasih contoh ya, program imunisasi. Program imunisasi dan program gizi. Kalau program imunisasi, di bawah program ini kan ada banyak kegiatan. Kegiatannya ada kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4. Nah, misalkan ada kegiatan pendataan sasaran dan sweeping imunisasi. Nah, harus dicari tahu, waktu mau melakukan kegiatan ini, apa komponen biaya investasi. Biaya investasi itu apa? Biaya investasi digunakan untuk membeli atau membayar sesuatu yang nilainya itu nanti jangka panjang. Contoh, apa ya, beli alat yang lebih dari 1 tahun. Ya, itu biaya komponen biaya investasi. Nah, kalau yang operasional seperti apa? Nah, kita cek lagi. Kalau saya mau lakukan kegiatan pendataan sasaran, perlu biaya transport atau tidak? Ya. Perlu tambahan ATK atau tidak? Perlu tambahan biaya lain-lain atau tidak yang mendukung operasional kegiatan pelaksanaan pendataan sasaran ini? Kalau ada, identifikasi semuanya. Kemudian ada biaya pemeliharaan tidak? Kalau saya beli alat ini alat harus dijaga tidak? Keberfungsiannya gitu ya, atau kemanfaatannya atau keberlanjutannya. Kalau ada biaya pemeliharaan, saya cantumkan biaya pemeliharaan ketika alat itu dipakai gitu. Kemudian ini contoh lagi, program perbaikan gizi. Nah, di bawah program ini kan ada banyak kegiatan, salah satunya kegiatan penimbangan balita. Nah, untuk balita biaya investasinya apa? Beli dacin misalnya. Nah, kalau sudah ada dacin ya tidak perlu dimasukkan lagi biaya investasi itu, mungkin hanya tinggal biaya operasionalnya saja ya. Artinya transport untuk pergi ke Posyandu untuk timbang ke sana. Mungkin ada biaya makan minum, ada biaya yang lain-lain. Itu masuk operasional. Khusus yang investasi itu biasanya lebih dari 1 tahun. Nilai barangnya atau jasanya lebih dari 1 tahun. Ya. Termasuk ada biaya pemeliharaan juga.
Jadi identifikasi komponen biaya ini. Di setiap kegiatan manapun, kalau dipisah secara ekonomi, ada 3 komponen ini. Nah, maksudnya mencakup 3 komponen ini. Tidak mutlak harus ada semua. Biasanya kalau sudah ada investasi, ya cukup ada operasional. Nah, gitu teman-teman sekalian ya. Nah, ini contoh, ketahui jenis biaya dan ketahui perhitungan anggaran sederhana. Jadi kalau mau bikin kegiatan, lihat dulu ini, oh ini butuh transport, ini butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini gitu ya. Nah, itu di ini apa? Diidentifikasi semuanya. Harusnya pengelola program itu menyusun kegiatan, ya dia harus tahu ini. Kalau dia mau bikin kegiatan, biaya apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. Itu bikin sendiri, jangan dibebankan kepada kepala puskesmas atau kepada yang lain lagi ya. Pengelola program harusnya bisa itu ya. Nah, ini yang kelima, catatan kritis yang kelima. Yang keenam, ketahui karakteristik sumber-sumber anggaran yang bisa dipakai di puskesmas ya. Contoh ini, di APBN kan ada dana tugas pembantuan atau dana TP, tapi ini tidak ada di puskesmas. Yang puskesmas ini cenderung menggunakan dana JKN ya, atau dana Jampersal ya. Itu biasanya dipakai di puskesmas. Kemudian ada dana alokasi khusus, dana BOK itu ya. Kemudian juga ada mungkin BOK tertentu, mungkin BOK stunting, mungkin yang turun sampai di puskesmas, tapi biasanya habis di kabupaten sih. Nah, 2 ini, atau mungkin ya kita advokasi ke desa, dana desa. Atau kita minta juga dari APBD. APBD yang mana? Bisa dari DAU, bisa dari PAD. Nah, bagi daerah-daerah yang PAD-nya tinggi ya mungkin kepala puskesmasnya bisa minta dana dari yang bersumber dari komponen pendapatan asli daerah. Tapi kalau PAD-nya rendah ya mungkin minta dari sumber DAU kalau DAP-nya tidak cukup ya. Kalau BOK-nya tidak cukup ya. Tapi sepengetahuan saya dana ini bukan tidak cukup. Menurut saya dana ini sudah cukup banyak. Yang pusing itu mengelolanya ya. Selama saya berinteraksi dengan teman-teman di dinas kesehatan, di puskesmas, banyak pengeluhan karena dana terlalu banyak, pusing bagaimana menghabiskannya. Ini juga menjadi semacam anomali ya. Kita kalau disuruh menghabiskan dana itu pusing gitu ya. Ini belum disuruh untuk mencari dana, menghabiskan dana saja Indonesia ini pusing. Nah, ini mungkin jadi apa perenungan atau pergumulan tersendiri bagi kita semua yang punya perhatian, punya kepekaan terhadap masalah kesehatan khususnya di tingkat puskesmas. Bagaimana caranya supaya dana yang banyak itu dikelola oleh manajemen yang bagus dan pada akhirnya membawa kemaslahatan atau kemanfaatan bagi perubahan derajat kesehatan masyarakat di tempat masing-masing. Nah, ini yang keenam dan terakhir, teman-teman sekalian, bagaimana situasi di puskesmas tempat Bapak Ibu teman-teman sekarang berada ya? Apakah sudah menjalankan siklus manajemen ini dengan baik? Sudah membuat perencanaan dengan baik? Lalu bandingkan dengan materi yang saya sampaikan tadi. Ya, mari kita berefleksi ya. Input kita bisa jadi buruk. Ya. Tenaga tidak tersedia, atau uangnya juga sedikit. Tapi kalau kita kerjakan dengan baik, ya mungkin bisa jadi outputnya itu baik. Tanda tanya. Ya. Kalau inputnya buruk, proses mengelola inputnya itu juga buruk. Kepala puskesmasnya juga tidak peduli, tidak terlalu perhatian dengan hal-hal seperti ini. Ini sudah pasti buruk. Ya. Ini buruk tanda seru. Kalau di atas tadi baik tanda tanya. Ya. Karena prosesnya baik, hanya inputnya buruk. Stafnya tidak mengerti apa-apa, kepala puskesmasnya juga tidak mengerti apa-apa. Ini sudah pasti baik. Tapi ada kerjasama tim misalnya, bisa jadi. Yang kedua ini sudah pasti buruk, tanda seru. Input sudah jelek, proses di puskesmas juga jelek. Ini pasti buruk. Nah, ada kondisi yang lain. Bisa jadi inputnya bagus-bagus. Kepala puskesmasnya pintar-pintar. Stafnya juga begitu, uangnya juga banyak. Ya. Tetapi dieksekusi dengan proses yang buruk. Tidak ada kerjasama, semuanya jalan sendiri-sendiri. Ini menurut saya buruk, tetapi tanda tanya. Ya. Tanda tanya. Mungkin ada 1-2 yang akan rela berkorban membuat sedemikian rupa berpikir supaya organisasi puskesmas jadi baik. Maka di sini saya taruh buruk tanda tanya. Nah, ya kondisi yang lain lagi mungkin saja ini inputnya bagus semua, stafnya rajin-rajin, punya kapabilitas, punya pengetahuan yang bagus. Kepala puskesmasnya juga mendukung, ada kerjasama yang baik di dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Ini sudah pasti baik. Baik tanda seru, ini bukan baik yang biasa, baik tanda tanya, ini baik tanda seru karena inputnya bagus, prosesnya juga bagus. Nah,
Apa yang dapat kita simpulkan dari konfigurasi tabel ini? Proses itu memainkan peranan yang sangat penting. Jadi kalau semua yang saya sampaikan kepada teman-teman semua ini adalah sesuatu yang menurut teman-teman itu sulit, nikmati. Proses ini akan membawa kita ke suatu tempat yang mungkin jadi akan membawa perubahan yang lebih baik. Ya. Jadi nikmati proses itu. Hadapi kesulitan, konsultasi, cari sumber-sumber terpercaya, kemudian buat corrective action atau tindakan perbaikan, coba lagi. Begitulah seterusnya ya, supaya ada perubahan yang lebih baik. Menjadi puskesmas yang lebih baik, kata orang Kupang ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, semoga teman-teman tetap fokus, tetap semangat ya, membidik sasarannya supaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mimpi-mimpi besar itu ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa di-share kepada seluruh kepala puskesmas yang ada di seluruh Indonesia ya. Terkhususnya di NTT saja dulu.